Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan masuk ke bab baru dari matematika wajib kelas 11, yaitu tentang matriks. Nah, kalian pernah mendengar kata matriks? Atau ada yang baru mendengar? Nah, matriks ini sangat diperlukan untuk mempelajari materi lain dalam matematika. Antara lain seperti determinan, vektor, transformasi geometri. Nah, contoh dari penerapan matriks, misalkan ada kondisi kayak gini. Biasanya kalau di bidang industri kan ada kalanya seorang pengusaha dengan alasan efisiensi biaya menempatkan pabrik dan gudang terpisah, sehingga hasil produksinya di tempat yang terpisah. Nah, permasalahan yang timbul adalah bagaimana cara menyalurkan komoditi hasil produksi dari masing-masing pabrik ke masing-masing gudang yang tersebar dengan biaya transportasi yang dikeluarkan itu seminimal mungkin. Nah, permasalahan ini kan dikenal dengan permasalahan transportasi yang dapat dimodelkan dalam bentuk sistem persamaan linier yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Baik itu di kelas 10 sudah kalian pelajari sistem persamaan linier. Nah, dan matriks ini merupakan salah satu cara untuk mempermudah penyelesaian sistem persamaan linier. Nah, kita bahas. Biasanya kalau matriks ini dapat membantu dalam mencatat hal-hal yang berhubungan dengan jajaran bilangan. Nah, coba perhatikan pada layar. Adi, ini seorang siswa kelas 11 yang sedang mengamati perkembangan nilai ulangannya dalam 3 minggu. Nah, setiap minggu ini ceritanya itu diadakan ulangan harian. Dia memfokuskan pada 3 mata pelajaran kegemarannya, yaitu matematika, ekonomi, dan bahasa Inggris. Hasil yang ia catat sebagai berikut. Nah, ini hasilnya. Penyajian bilangan itu selain disajikan dalam bentuk kayak gini, juga bisa disajikan dalam bentuk tabel. Nah, coba kita lihat tabelnya. Di sini ada mata pelajarannya, matematika, ekonomi, bahasa Inggris, serta ulangan 1, 2, 3. Nah, untuk matematika, nilai ulangannya 7, 8, 9. 7, 8, 9. Ekonomi ini 8, 7, 6. Dan untuk bahasa Inggris 7, 9, 10. Nah, bagaimana cara menyajikan informasi di atas yang dalam tabel menjadi lebih sederhana? Kita bisa sajikannya seperti ini. Dibatasi oleh tanda kurung yang kita isi hanya angka-angka pada tabel yang di atas yang ini. Nah, inilah yang disebut dengan matriks. Jadi, matriks ini susunan bilangan yang ditulis menurut baris dan kolom, serta ditandai dengan kurung di sebelah kiri dan kanannya. Nah, ini kan kalau barisan bilang kayak gini, ini ada baris sama kolomnya. Jangan ketukar, kalau baris itu ke sini, ke pinggir, kalau kolom ke bawah, ke sini. Nah, kalau yang matriks yang tadi, coba lihat baris 1 itu yang ini baris 2, ketiganya baris yang ini. Nah, lalu bagaimana dengan kolomnya? Kalau kolom tadi ke bawah. Ini kolom ke-1, kolom kedua, dan kolom ketiga. Nah, dan masing-masing bilangan yang ada di dalam tanda kurung, yang semuanya ini angka-angkanya, bilangannya, ini disebut sebagai elemen dari matriksnya. Jadi berapa aja elemennya? Tinggal kita sebutkan aja semuanya. 7, 8, 9, 8, 7, 6, 7, 9, 10. Untuk menyebutkan elemen-elemen pada matriks, ini ke sini dulu ya, baris per baris. Cara membacanya. Nah, dalam matriks, ini biasanya suatu matriks itu ditulis dengan huruf kapital. Misalkan A, B, C, semuanya huruf kapital, satu huruf saja. Nah, pasti selain punya nama, matriks juga kan punya baris dan kolom. Misalkan di sini ada M baris dan N kolom. Sehingga matriksnya dapat dikatakan berukuran atau berordo M kali N.
Nah, bisa juga ditulisnya kayak gini. Matriks A berordo M kali N, di mana M-nya ini baris dan N-nya itu menyatakan kolom. Nah, dan elemen-elemen sebuah matriks ini diberi nama huruf kecil dengan indeks di bawah. Seperti ini. Nah, matriks A dengan ordo M kali N. Nah, ini elemen-elemennya. Di sini ada tulisan 1, 1, 1, 2, sampai 1 ke N. Maksudnya, kalau matriks itu kan disusun berdasarkan baris dan kolom. Berarti kalau A11 berarti dia elemen pada baris pertama, kolom pertama. Kalau yang ini, baris pertama, kolom kedua. Dan seterusnya sampai baris pertama, kolom ke N. Nah, jadi yang pertama baris, yang keduanya itu kolom. Lalu yang sebelah sini, A21. Berarti A-nya baris kedua, kolom pertama. Kalau 22, baris kedua, kolom kedua. Seterusnya sampai baris kedua, kolom ke N. Nah, begitupun ini kalau dilanjutkan bisa banyak. Matriks itu ordonya itu bisa sangat banyak. Nah, misalkan di sini sampai ke M barisnya. Banyak barisnya itu sebanyak M. Nah, sehingga dapat ditulis baris ke M kolom pertama, baris ke M kolom kedua, dan seterusnya sampai baris ke M kolom ke N. Nah, kalau matriks yang ini tadi, dia kan punya 3 baris dan 3 kolom. Sehingga bisa ditulis matriks A berordo 3 kali 3. Nah, dan ini anggota atau elemen-elemen matriksnya. Nah, sekarang coba lihat. Elemen pada baris pertama. Baris berarti kita lihatnya ke pinggir. Baris pertama, kolom pertama, kalau di matriks ini adalah 7. Baris pertama, kolom kedua adalah 8. Baris pertama, kolom ketiga adalah 9. Nah, bagaimana kalau yang ditanyakannya? Elemen pada baris ketiga, kolom kedua. Baris ketiga, coba kita hitung 1, 2, 3. Berarti yang ini barisnya kolom kedua, berarti yang tengah. Berarti hasilnya 9. Kalau baris kedua, kolom pertama. Barisnya kedua, berarti di sebelah sini. Kolom pertama. Nah, yang ini 8. Begitupun kalau baris kedua, kolom ketiga. Baris kedua, kolom ketiga. Berarti hasilnya 6. Nah, kalau jenis-jenis matriks, ini ada banyak. Ada yang namanya matriks baris. Kalau matriks baris ini, dia punya satu baris, hanya satu. Dan ini, kalau kolomnya bisa lebih banyak, sekian kolom. Atau kita sebut aja di sini sekitar N kolom. Nah, ini disebut matriks baris. Kalau ditulisnya ke pinggir matriks baris, kalau ke bawah ini dinamakan matriks kolom. Dengan banyak barisnya sekarang yang banyak, tapi kolomnya cuma satu. Kayak saat seperti kita ini aja, mengantri. Itu sebenarnya kita membentuk suatu matriks kolom. Nah, kalau matriks persegi, ini jumlah barisnya sama dengan jumlah kolom. Kalau yang ini berordo 2 kali 2, berarti dia punya 2 baris dan 2 kolom. Ordonya 3 kali 3, berarti 3 baris, 3 kolom. Sama juga kalau misalkan ordonya 15 kali 15, berarti dia punya 15 baris sama 15 kolom. Nah, selain matriks persegi, ada juga matriks segitiga atas. Kalau segitiga atas, coba kalian lihat, nilainya itu hanya yang di atas diagonal utama. Kalau yang di bawah diagonal utama, ini diagonal utama yang diwarnai kuning. Kalau yang di bawahnya ini 0 semuanya. Ini yang disebut matriks segitiga atas. Nah, ada lagi matriks segitiga bawah. Kalau segitiga atas, 0-nya yang di bawah, ini angka-angkanya di atas semua. Kalau segitiga bawah, dari diagonal utama ke bawah, ini nilainya ada. Sedangkan yang atasnya ini 0 semuanya. Nah, lalu ada matriks diagonal. Kalau matriks diagonal, seperti tadi, semua diagonal utamanya dia punya nilai.
dan elemen lainnya ini bernilai 0. Jadi punya nilai hanya di diagonal utamanya saja. Sedangkan untuk matriks 0, ini semua elemen pada matriksnya 0 semua. Tidak ada angka lain. Kalau misalkan ada angka lain, misalkan 1 saja di sini, maka bukan matriks 0. Jadi matriks 0 itu semuanya harus 0. Nah, ada matriks identitas atau matriks satuan. Ini semua diagonal utamanya, nilai pada diagonal utamanya itu 1. Nah, hati-hati. Kalau ini matriks diagonal satuan sama skalar, kalau elemennya itu 1 semua, dinamakan matriks identitas. Kalau elemennya bukan 1 tapi bilangan lain, tapi semuanya sama, ini matriks skalar. Lalu kalau bilangan pada diagonal utamanya berbeda, dinamakan matriks diagonal. Nah, sekarang kita coba ke latihan soal. Diketahui matriks A ini berarti berordo berapa? Nanti kita cari. Dengan elemennya itu 3, 2, 1, 4, 0, negatif 5. Untuk menentukan ordo, tadi kan baris kali kolom. Di matriks A ini dia punya 3 buah baris dan 2 buah kolom. Berarti ordonya 3 kali 2. Lalu, elemen-elemen pada kolom kedua. Kolom kedua, berarti yang sebelah sini. Elemennya berapa? Di baris pertama kolom 2 nilainya 2. Di baris kedua kolom 2 nilainya 4. Di baris ketiga kolom kedua nilainya negatif 5. Yang sebelah sini semua. Nah, sebelah sini. Lalu jumlah elemen pada baris ketiga. Baris ketiga berarti yang bawah yang ini, yang ketiga. Jumlah elemennya berarti tinggal kita jumlahkan saja. 0 ditambah negatif 5. Hasilnya negatif 5. Lalu nilai dari elemennya A12 dikali A32. Berarti baris pertama kolom kedua dikalikan dengan baris ketiga kolom kedua. Baris pertama kolom kedua, berarti yang ini dikalikan dengan baris ketiga. Baris ketiga yang ini kolom kedua. Berarti 2 dikali negatif 5. Hasilnya negatif 10. Nah, selain menentukan elemen ataupun ordo, pada matriks juga di sini kita menentukan transposnya. Transpos itu kebalikannya. Jadi di sini kita memutar matriksnya, memutar posisinya. Yang asalnya baris jadi kolom, yang kolom jadi baris. Kita putar. Nah, jadi kayak gini. Kalau ada penulisan kayak gini, A pangkat T, ini disebutnya matriks A transpos. Nah, kalau yang ini kan asal ordonya 3 kali 2. Ketika ditranspos, itu jadi kebalik. Jadi 2 kali 3. 2 baris, 3 kolom. Nah, dan asalnya yang ke pinggir, 3, 2, jadi 2-nya ke bawah, 3, 2-nya ke bawah, 1, 4, ke bawah, 0, negatif 5, ke bawah juga. Nah, seperti itu. Untuk soal yang nomor 2, tentukan jenis matriks berikut. Nah, silakan nanti diputar kembali videonya, materinya dicatat juga. Ini untuk yang pertama, ini dia hanya punya 1 kolom. Sehingga dinamakan matriks kolom. Untuk yang ini, nah coba lihat, ini ordonya sama juga. Punya 3 baris, 3 kolom. Tapi, dia hanya memiliki nilai itu yang di atas diagonal utamanya. Dari sini ke atas. Sedangkan yang lainnya itu 0. Sehingga dinamakan matriks segitiga atas. Kalau matriks C yang ini, kalau yang ini berarti ordonya dia punya berapa? 1 baris punya 4 kolom. Berarti ordonya 1 kali 4. Dia punya 1 baris. Berarti dinamakan matriks baris. Nah, dan yang terakhir, ini ordonya 2 kali 2. Dia nilainya hanya pada diagonal utama, yaitu 1 di sini. Dan elemen lainnya 0. Sehingga dapat disebut
matriks identitas, karena nilai diagonal utamanya hanya 1. Jika ada yang kurang dipahami, silakan diputar kembali atau ditanyakan materinya. Untuk latihan soal, silakan dikerjakan seperti biasa, dicatat pada buku catatan masing-masing dan dikumpulkan. Sekian pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.